Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Persamaan simpangan sebuah gelombang berjalan adalah Y sama dengan 10 meter sin 10 px ditambah 15 pt ditambah pi per 3 dengan T dalam sekon dan X dalam meter. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Baik, sebelum kita mencari pernyataan yang benar, kita bahas dulu ya tentang persamaan gelombang secara umum, yaitu Y sama dengan plus minus A, kemudian sin, di sini saya bisa tulis omega T plus min Kx ditambah theta 0. Oke, jadi saya akan jelaskan arti dari tanda plus min di sini. Jadi kalau tanda plus di bagian amplitudo, itu berarti gelombang mula-mula ke atas. Mula-mula ke atas itu maksudnya gini, nanti dia mulainya dari atas gini ya, kalau digambar. Kalau negatif berarti yang mula-mula dia ke bawah, berarti nanti gini gambarnya ya. Kemudian yang bagian sini, plus min yang di bagian sini ya, kalau dia positif itu artinya gelombang itu merambat ke arah kiri. Kemudian kalau dia negatif berarti dia merambatnya ke arah kanan. Dan yang perlu diingat, tanda plus min ini di depan huruf X ya, di depan KX. Jadi kalau di kasus ini, di sini kan 15 pt-nya di sebelah sini. Kemudian KX-nya di sebelah sini. Jadi sebenarnya sama saja, tapi kita tinggal urutan penulisannya saja sebenarnya ya. Jadi kita bikin urut seperti ini. 15 pt ditambah 10 px ditambah pi per 3. Artinya kan kita punya positif di depan huruf X ini, di depan KX-nya ya. Kalau dia positif berarti kita bisa simpulkan bahwa dia nanti harus merambat ke arah kiri. Jadi ke arah kiri itu maksudnya adalah sumbu X negatif gitu ya. Artinya nanti pilihan jawabannya ya hanya di A. Ini udah pasti salah karena positif. Ini juga pasti salah ya. Jadi antara A sama D. Atau bisa juga yang B nanti kalau misalnya perhitungan laju rambatnya tidak sesuai. Sekarang karena kita sudah tahu dia merambat ke kiri, kita tinggal menghitung laju rambatnya ya, yaitu menggunakan persamaan V sama dengan omega dibagi dengan K. Omega itu yang selalu nempel dengan T. Berarti dalam hal ini adalah 15 pi. K-nya adalah di sini yang nempel sama X yaitu 10 pi. Pi-nya bisa kita coret, jadi tersisa 15 bagi 10, yaitu hasilnya adalah 1,5. Satuannya adalah meter per sekon. Dan dari sini kita sudah tahu ya jawabannya, yaitu pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Gambar merupakan sebuah grafik yang menyatakan simpangan gelombang berjalan pada T sama dengan 0 yang merambat ke kanan. Jika frekuensi gelombang adalah 5 Hz, maka persamaan simpangan gelombang tersebut adalah titik-titik. Semuanya dalam satuan SI. Baik, jadi sebenarnya grafik gelombang itu harusnya berjalan ya. Cuman kan karena di sini gambar, jadi ini seakan-akan dipotret gitu. Dipotretnya itu ketika T-nya sama dengan 0. Jadi kondisi ketika awal T sama dengan 0 itu adalah kondisinya ya seperti pada gambar ini. Kemudian di sini kita diminta untuk mencari persamaan simpangannya. Jadi persamaan simpangan secara umum itu kan gini ya. Y sama dengan A. Kemudian di sini ada sin omega T. Kemudian karena dia arah rambatnya itu adalah ke kanan. Oke, kalau dia arah rambatnya ke kanan itu di depan K-nya itu negatif. Jadi omega T negatif Kx, kemudian ditambah dengan theta 0. Kemudian kita bisa masukkan nilai-nilainya nanti ya. Dari sini kan kita tahu bahwa amplitudonya di sini adalah 2. Kalau kita lihat ya. Jadi amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Berarti di sini amplitudonya adalah 2. Saya bisa tulis di sini 2. Kemudian sin. Nah, omeganya sekarang omega itu bisa kita dapatkan dari 2πf. F-nya itu frekuensi di sini sudah ada yaitu 5 Hz. Berarti 2pi kali 5 setara dengan 10 pi. Jadi omeganya nanti di sini adalah 10 pi. Kemudian di sini dikalikan dengan T dikurangi dengan Kx. K-nya di sini adalah 2 pi per lambda ya, persamaannya 2 pi per lambda. Nah, lambda itu adalah satu gelombang. Satu gelombang itu ya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Atau jarak antar titik puncak ini juga sama saja ya, segini. Artinya nanti panjang gelombangnya ya ini. Dia kan di angka 2 ini ya kalau dihitung dari sini. Jadi nanti panjang gelombangnya adalah 2. Artinya ini bisa kita tulis menjadi 2 pi dibagi dengan 2. Oke, 2 bagi 2 adalah 1. Berarti hasilnya adalah pi ya. Jadi K-nya itu adalah pi. Berarti kita bisa tulis di sini pi x. Kemudian theta 0-nya sementara kita tutup tulis dulu theta 0. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari theta 0-nya. Caranya adalah dengan menggunakan yang ini. Ini saya hapus sebentar ya.
Caranya dengan menggunakan ini. Di saat T sama dengan 0 gambarnya seperti ini. Artinya kita punya kondisi awal di sini atau initial conditions, yaitu bahwa ketika T sama dengan 0, kita lihat di sini simpangannya itu sebesar 2 meter kan. Ketika T sama dengan 0, simpangannya itu 2 meter di titik X sama dengan 0. Ya, jadi ketika T-nya 0, di titik X sama dengan 0, itu simpangannya adalah 2 meter. Tetapi nih, misal kita ambil titik X-nya adalah di titik X sama dengan 1, ya berarti nanti di sini negatif 2 gitu ya. Kan di sini lurusnya negatif 2. Atau kalau misalnya kita ambil X-nya di antara 0 dan 1 berarti di 0,5. Nah, berarti nanti Y-nya ya di sini, berarti Y-nya 0. Jadi ketika T sama dengan 0 itu X dan Y-nya bebas ya, kita bisa pilih yang manapun. Tapi secara umum untuk mempermudah itu biasanya kita ambil di X sama dengan 0 gitu. Ini untuk mempermudah atau mempersimpel persamaan nanti, supaya yang di sini itu kan kalau dikalikan 0 hasilnya 0 nanti ya. Jadi nilai ini kita masukkan ke persamaan ini, Y-nya kita ganti dengan 2, menjadi 2 sin, nah ini kan menjadi 10 kali pi kali 0 gitu ya. Dan X-nya kita pilih 0, alasannya juga sama, supaya pi kali 0 hasilnya nanti 0. Nah, biar lebih simpel gitu maksudnya. Oke, kemudian nanti dia menjadi 2, ini saya kira 2 bagi 2 ini bisa saling meniadakan ya, cancelling each other, berarti nanti 2 bagi 2 adalah 1. Kemudian di sini ada sin 0 sama 0 selesai, kemudian tersisa theta 0. Nah, sin berapa yang hasilnya 1? Ya sin 90 ya, atau kalau dalam radian ya pi per 2 radian, karena pi itu kan 180. Oke, itu theta 0-nya. Berarti kalau kita masukkan kembali ke sini, berarti kan kita dapatkan sekarang bahwa bentuk Y secara umum adalah ini, 2 sin, kemudian 10 pi T dikurangi pi X, ditambah dengan theta 0-nya adalah pi per 2. Oke, ini semuanya satuannya dalam meter, dan T-nya dalam sekon. Kemudian di sini kan nggak ada ya, yang sin kalau kita lihat adanya cos semua. Sebenarnya sama saja ya, bahwa kita bisa menggunakan kesamaan trigonometri, yaitu kalau misalnya ada sin, theta misalnya ya, ditambah dengan pi per 2, itu sama saja dia dengan cos theta jadinya. Jadi kalau sin ditambah 90 derajat itu jadi cos dia. Ini kesamaan trigonometri. Artinya nanti di sini kalau kita hilangkan pi per 2-nya di sini, dia akan menjadi cos, yaitu 2 cos 10 pi T min pi X ya. Jadi jawabannya nanti ini. Dan kalau kita lihat di kunjau di sini 2 pi-nya kita perlu taruh di luar supaya sesuai. Jadi 2 cos, ini ada 10 pi, ada pi. Kita taruh luar 2 pi gini. Nah, 2 pi supaya jadi 10 pi kan berarti dikali 5 ya. 5T. 2 pi supaya jadi pi berarti ya dikali setengah. Kan 2 kali setengah itu hasilnya 1. Jadi nanti menjadi 0,5 X. Nah, ini jawabannya ya. Jadi cos 2 pi 5T dikurangi 0,5 X. Kalau kita lihat di kunjaunya di sini berarti di pilihan jawabannya maksud saya, berarti jawaban yang tepat usulnya adalah pilihan yang D. Gelombang stasioner yang dihasilkan pada seutas tali dinyatakan oleh persamaan Y sama dengan 5 cos pi X per 3 sin 40 pi T, di mana X dan Y dalam cm dan T dalam detik. Jarak antara dua simpul berurutan adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kan ada gelombang stasioner ya. Nah, kemudian di sini tuh gelombang stasionernya ujung bebas karena cosnya di sini barengan sama X. Jadi kalau cosnya barengan sama X dia ujung bebas, kalau sinnya bareng X berarti dia ujung tetap gitu ya. Di sini dia ujung bebas. Nah, yang di depan X itu selalu K ya. Jadi nanti kalau ini saya tulis dalam bentuk bakunya itu kan gini. 2A cos KX sin omega T. Berarti di sini kita dapatkan bahwa K-nya untuk hal ini berarti yang di depan X yaitu pi per 3 ya. K-nya pi per 3 dan omeganya adalah nanti yang ini 40 pi gitu ya. Cara membedahnya seperti itu. Kemudian di sini ditanyakan jarak antara dua simpul berturutan adalah titik-titik. Jadi gelombang stasioner itu kan selalu gini ya nanti. Kalau ini ada gelombang pantulnya nanti kan juga seperti ini bentukannya nanti. Nah, simpul itu adalah pertemuan titik ini ya. Ini namanya simpul-simpul ini.
Berarti jarak dua simpul berurutan yang dimaksud adalah jarak dari sini ke sini ya. Jadi nggak peduli simpul berapapun asal mereka berurutan. Kemudian kalau kita cek di sini, satu gelombang itu kan segini ya, satu gelombang. Artinya kalau dua simpul berurutan seperti ini, berarti dia hanya menghitung setengah gelombang atau setengah lambda. Lambda kita bisa cari nilainya dari nilai K di sini ya, karena persamaan umum untuk K atau bilangan gelombang itu adalah 2pi per lambda. Nah, K-nya di sini adalah pi per 3, berarti pi per 3 sama dengan 2pi per lambda. Kemudian pi-nya bisa saling coret aja. Berarti di sini menjadi 1 dan lambda kali 1 kali silang ya. Berarti hasilnya adalah lambda 3 kali 2 berarti 6. Tapi kan di sini kita butuhnya bukan lambda, tapi butuhnya setengah lambda. Berarti kalau setengah lambda adalah ini, setengah dikalikan dengan 6, yaitu 3. Di sini X dan Y dalam sentimeter ya, berarti di sini 3-nya itu adalah 3 cm. Ini di soal harusnya ada ini ya, ada sentimeter di akhir. Oke. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B.